Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Melanie Yusitasari. Nah, di dalam video kali ini aku akan mengajak kalian dan memberitahu kepada kalian tentang hal-hal penting yang ada dalam komunikasi. Dan tentunya video ini saya tujukan sebagai prasyarat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dasar ilmu komunikasi. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan masuk dan membahas pada materi yang pertama, yaitu tentang komponen komunikasi. Nah, berbicara mengenai komponen komunikasi, kira-kira teman-teman udah tahu apa belum nih tentang apa aja sih yang masuk ke dalam komponen komunikasi? Komponen komunikasi sendiri terdiri dari 4 macam. Yang pertama yakni komunikator, pesan atau message. Komunikator itu adalah individu atau entitas orang yang mengirim pesan, sedangkan pesan adalah informasi yang ingin disampaikan dari pengirim kepada penerima. Yang kedua ada saluran atau channel, di mana saluran atau channel ini adalah medium atau cara di mana pesan dikirim dari pengirim kepada penerima. Saluran ini bisa berupa lisan, tulisan, atau bahkan bisa berupa nonverbal. Poin ketiga dari komponen komunikasi adalah komunikan, di mana komunikan ini adalah individu atau entitas yang menerima pesan dari pengirim atau menerima pesan dari komunikator. Poin terakhir atau pembahasan terakhir dari komponen komunikasi yaitu ada umpan balik atau feedback, di mana umpan balik ini merupakan respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim. Selanjutnya yakni ada proses terjadinya komunikasi. Nah, dalam proses terjadinya komunikasi ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya ada komunikasi primer dan komunikasi sekunder. Komunikasi primer adalah komunikasi yang identik menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Sedangkan komunikasi sekunder adalah menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua. Media sekunder dalam proses komunikasi yakni terdiri dari surat kabar, radio, televisi, maupun internet. Selanjutnya ada komunikator dan komunikan. Komunikator adalah pihak atau seseorang yang mengirimkan pesan kepada penerima, sedangkan komunikan adalah pihak yang menerima pesan atau informasi dari komunikator. Ada feedback dan juga noise. Feedback atau umpan balik adalah respon yang disampaikan komunikator, sedangkan noise adalah gangguan yang tidak terencana selama proses komunikasi itu berlangsung. Terakhir ada respon dan juga pesan. Respon merupakan kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil, sedangkan pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi komunikasi, di mana menurut William I. Gordon fungsi komunikasi terbagi menjadi 4, yakni fungsi komunikasi sosial, di mana komunikasi sosial ini berkaitan dengan membangun konsep diri dan aktualisasi diri. Yang kedua ada fungsi komunikasi ekspresif, di mana tindakan komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan emosi kita. Macam-macam bentuk dari komunikasi ekspresif ada musik, novel, film, sinetron, tarian, serta lukisan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi ritual dan fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi ritual adalah masyarakat yang tumbuh dalam ritual dan kebiasaan masyarakat itu biasanya menggunakan komunikasi sebagai salah satu hal untuk melaksanakan ritual atau kebiasaan adat masyarakat setempat. Fungsi komunikasi instrumental itu bertujuan untuk menginformasikan, mengajarkan, mendorong, mengubah sikap, keyakinan, mengubah perilaku, dan juga menghibur. Selanjutnya ada pemaparan mengenai 12 prinsip komunikasi. Yang pertama yakni komunikasi adalah proses simbolik karena dapat mengatur pola pikir sebagai isi pesan dengan bahasa lambang. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Contohnya adalah senyum itu bisa diartikan senang, sedangkan cemberut itu bisa diartikan sedih. Ketiga adalah komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi ruang.
Yang keempat, ada komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Dan yang kelima, ada komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh komunikator, baik secara verbal maupun nonverbal, harus disesuaikan dengan tempat, waktu, dan kepada siapa mereka berkomunikasi. Selanjutnya yang keenam, ada komunikasi melibatkan predikasi peserta komunikasi. Nah, ketika melakukan komunikasi, pasti akan meramalkan efek pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya ada prinsip komunikasi bersifat sistematik, di mana dalam komunikasi bersifat sistematik ini ada dua sistem, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Selanjutnya ada komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi adalah proses yang tidak ada awal maupun akhir namun berkesinambungan. Prinsip yang kesembilan yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Hal tersebut bisa dilihat dari kesamaan ras, bahasa, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya ada komunikasi bersifat irreversible. Proses komunikasi merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi dan tidak dapat diulangi kembali. Poin ke-11 ada komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi ini terjadi secara dua arah ketika ada respon yang ditimbulkan. Untuk prinsip terakhir ada komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Konflik atau persoalan bisa jadi berkaitan dengan masalah struktural. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan komunikasi. Pastinya dalam sebuah komunikasi itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Di dalam sebuah komunikasi itu pasti ada yang namanya hambatan. Nah, kita akan membahas tentang hambatan komunikasi, yaitu berbagai hal yang menyebabkan suatu proses komunikasi tidak berjalan efektif. Hambatan komunikasi juga dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang kedua adalah klasifikasi hambatan komunikasi, dan selanjutnya ada pemecahan hambatan komunikasi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai faktor efektivitas komunikasi. Satu adalah kejelasan atau clarity. Kejelasan dari sebuah pesan yang ingin disampaikan itu harus jelas agar tidak terdapat kesalahan penafsiran di dalamnya. Yang kedua ada kredibilitas atau credibility. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada isi atau konten. Nah, seorang komunikan harus mengetahui tentang isi dari arti pesan tersebut sehingga dalam melakukan komunikasi itu dapat efektif. Selanjutnya ada konteks. Sebuah program dari komunikasi wajib menyesuaikan fakta yang ada di lapangan atau keadaan nyata di lingkungan sehingga komunikasi yang dilakukan dapat efektif. Selanjutnya ada kontinuitas dan konsistensi yang terdiri dari pesan dan informasi disampaikan secara berkesinambungan dan kontinuitas. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai persepsi komunikasi. Persepsi itu merupakan inti dari komunikasi, di mana kita ketahui bahwa persepsi komunikasi itu terdiri dari persepsi sosial, faktor-faktor persepsi, dan juga kegagalan persepsi. Perlu diketahui bahwa jenis dari komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pada kesempatan kali ini kita akan terlebih dahulu membahas mengenai komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Menurut Larry Becker, fungsi bahasa dalam kehidupan manusia itu sebagai penamaan, naming atau labeling, interaksi dan juga transmisi. Sedangkan pendapat lain menurut Book, fungsi bahasa dalam kehidupan manusia adalah 1. Mengenal dunia di sekitar kita, 2. Sarana untuk berhubungan dengan orang lain, dan 3. Untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita.
Pembahasan yang kedua ada bahasa dan makna, di mana makna terbagi menjadi dua, yaitu denotatif dan konotatif. Makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya atau faktual, dan makna ini itu bisa ditemukan di dalam kamus. Sedangkan makna konotatif itu lebih bersifat subjektif dan emosional. Selanjutnya ada komunikasi high context dan komunikasi low context. Komunikasi high context itu adalah sebuah komunikasi yang di dalam pembicaraannya itu menggunakan banyak diksi dan juga terlalu berbelit-belit serta banyak basa-basi. Dalam komunikasi high context ini, seseorang yang berbicara akan lebih menjaga perasaan seseorang yang ia ajak bicara. Sedangkan untuk komunikasi low context itu cenderung menyampaikan pesan dengan arti sesungguhnya dan tanpa kiasan atau makna, sehingga mudah dimengerti. Gaya komunikasi ini juga tidak banyak basa-basi dan lebih blak-blakan, dan tanpa menyaring kata-kata yang akan dikeluarkan. Selain komunikasi verbal, kita juga akan belajar mengenai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata dan umumnya menggunakan gerakan tangan, raut wajah, tindakan, dan sebagainya, sehingga kita dapat mengerti dengan makna atau pesan yang ingin disampaikan dalam pembicaraan tersebut. Selain konsep dari komunikasi nonverbal, kita juga akan belajar mengenai fungsi komunikasi nonverbal, di mana klasifikasinya itu ada emblem, ilustrator, regulator, efek display, dan juga penyesuaian. Pastinya sebuah komunikasi itu memiliki fungsi tersendiri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi komunikasi nonverbal. Menurut Bapak Deddy Mulyana, fungsi komunikasi nonverbal itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Kedua, memperteguh. Ketiga, ada perilaku nonverbal dapat menentang perilaku verbal. Keempat, perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Dan yang terakhir ada perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Yap, untuk pembahasan selanjutnya ada bentuk komunikasi nonverbal yang terbagi menjadi 7 bagian. 1 adalah gestur, 2 artefak, 3 diam, 4 warna, 5 simbol, 6 sentuhan, dan 7 penampilan. Wah, gak kerasa nih, kita sudah berada di pembahasan paling akhir dalam belajar kali ini, yaitu ada perbedaan komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Perbedaannya yaitu 1. Sementara perilaku verbal adalah saluran tunggal, sedangkan perilaku nonverbal itu bersifat multi saluran. Kedua, pesan verbal terpisah-pisah, sedangkan nonverbal itu bersinambung. Terakhir, komunikasi nonverbal mengandung lebih banyak muatan emosional daripada komunikasi verbal. Berdasarkan ketentuan penugasan ujian tengah semester mata kuliah dasar ilmu komunikasi, berikut saya lampirkan daftar referensi yang saya cari dan saya pelajari untuk menyusun materi video ini. Akhirnya kita sudah berada pada bagian akhir dari pembelajaran video kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga materi dari video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Melani Yusitasari, saya pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.